Mereka kayaknya mendingan berkarir sendiri deh. Selamat datang di Watch Mojo Indonesia, dan ini dia 10 sidekicks anime yang lebih kuat dari pahlawannya. Di daftar ini, kita akan melihat karakter sampingan yang keterampilan dan kekuatannya bikin malu pemeran protagonis. Seperti biasa, kasih tahu daftar anime apa lagi yang kamu mau lihat di Watch Mojo Indonesia di kolom komentar di bawah ini. Our intercourse is limited to blows, meant to kill each other. And so I shall answer you with a blow containing all my might. Here I come. Nomor 10, Rem, ReZero Starting Life in Another World. そんなに魔女の匂いを漂わせて無関係だなんて白々しいにも限度がありますよ。 Walaupun sebenarnya kamu nggak bisa bunuh Subaru karena dia terus balik lagi, nggak peduli berapa kali pun tubuhnya mati, bukan berarti dia bagus dalam pertarungan. Ya paling nggak kalau kamu ngebandingin dia sama iblis yang gemesin ini. Dengan sihir yang kuat, kekerasan iblis, dan keterampilan dengan rantai pisau, Rem bisa ngebantai yang terbaik dari mereka. Tanyain aja sekawanan anjing yang ganggu momen romantisnya sama bocah laki-laki impiannya. Di masa manapun dia berada, Rem tetap mematikan. Favorit semua orang nih. Nomor 9, Rose, Senyu. 何はは言ってるんですか勇者さん。変態ですか？ Alba mungkin protagonisnya dan salah satu dari banyak keturunan pahlawan legendaris, tapi temennya masih berhasil jadi bintang dari anime ini. Dan yang lucunya, dia bisa loh mempermainkan pemimpin kelompoknya di setiap langkah sebelum akhirnya bawa semua persenjataan mininya untuk akhirnya menyelamatkan Hari. Rada ngeselin sih. Sebenarnya mungkin dia biasa aja sih ya kalau misalnya kita bandingin sama beberapa karakter aneh lainnya di anime ini. Tapi tetap aja dia lebih keren daripada pahlawannya. Nomor 8, Taijo Oki, Dr. Stone. Beda sama Senku yang kekuatannya di otak, Taiju malah kebalikannya. Dia kayaknya nggak bakal tahu apa-apa deh soal sains. Tapi tetap aja, kalau udah ngomongin ujian kekuatan, Taiju jelas di atas banyak manusia sih. Ya paling nggak kira-kira nomor 2 lah ya setelah Tsukasa si monster. Walaupun dia nggak mau nyakitin siapapun, kalau sampai dia hilang akal dan nyerah sama dorongan kekerasannya, dia bakalan bener-bener ngancurin siapapun yang ngehalangin jalannya. Untungnya dia lembut banget ya, apalagi dia punya gebetan yang gemesin banget, jadi bikin dia tetap membumi. Nomor 7, Mamako Osuki. Do you love your mom and her two-hit multi-target attacks? Walaupun anime ini sesuai judulnya pasti berputar di sekitar dia, sebenarnya ibu favorit semua orang yang berhati suci ini bukan pahlawan di petualangannya sendiri. Protagonis di cerita ini jatuh ke anaknya, yang terus diingetin betapa ibunya jauh lebih kuat daripada dia. Ya, dia emang berhasil ngebunuh beberapa musuh sih. Tapi kalau dibandingin sama ibunya dan kebiasaannya yang gak sengaja bunuh semua musuh di lapangan, dia bisa dibilang gak guna sih. Untungnya, ibunya selain cantik, dia juga pemaaf. Kalau enggak, aduh, semua pemberontakan remaja itu bisa bikin dia ditebas sama ibunya. Nomor 6, Killua Zoldyck, Hunter x Hunter. Yang ini agak rumit sih ya, soalnya di satu sisi, wujud Dewa Sagon berhasil ngebunuh pengawal kerajaan, tapi itu cuma ledakan kekuatan yang dilakukan satu kali. Seringnya, pembunuh muda dari klan Zoldyck ada di liga sendiri. Bukan cuma kehebatan membunuh secara alami yang bisa bikin dia ngerebut hati target bahkan sebelum mereka sadar, tapi berkat penguasaan nennya, dia bisa ngubah dirinya sendiri jadi petir manusia yang bisa bikin kerusakan serius.
Killua ini emang bener-bener serem banget sih. Kalau misalnya mereka duel sampai mati, karena sekarang nennya Gon udah balik lagi ke titik awal, kayaknya kita tahu deh siapa yang bakal menang. なんで脳みそ貫かれて生きてんだてめえ Nomor 5, Megumin, Konosuba, God's blessing on this wonderful world. エクセプローション Kayak sesama saudara isekainya, Kazuma juga punya bakat yang berguna untuk kembali dari kematian berulang kali. Sayangnya, kalau kamu bandingin keahliannya sama keahlian Megumin, udah jelas banget sih siapa yang bakalan menang. エクセプローション Ya, mungkin dia emang bisa ngusilin Megumin sih kalau situasi mengharuskan. Tapi Megumin bisa manggil api dari langit dan mukul di tempat kamu berdiri. Keahlian Megumin mungkin bikin dia capek sih, tapi kayaknya nggak masalah deh kalau lawannya jadi cuma tulang yang meleleh. Ya sebanding lah ya sama kecapeannya. エクセプローション Nomor 4, Kenji Miyazawa, Bango Stray Dogs. そこの通りであった爆発した車の件を調べています。何かご存知ないですか？ Kalau kita bandingin sama anggota lain dari agensi detektif bersenjata, Kenji emang bukan anak yang paling cemerlang sih. Dia cuma sekedar anak desa sederhana yang menyenangkan dan kebetulan punya kekuatan super yang luar biasa. 雨にも負けず、風にも負けず、鉄パイプにも。 Kita tahu sih kalau Atsushi punya pukulan yang luar biasa, apalagi waktu dia dalam bentuk War Tiger. Tapi nginget gimana Kenji bisa ngelempar mobil dan lampu jalan seolah-olah itu cuma ranting, kayaknya kalau mereka tinju-tinjuan kita udah tahu deh siapa yang menang. Untungnya dia anak yang menyenangkan banget, jadi nggak ada yang khawatir tentang kejutan dari pukulan yang berpotensi mengakhiri hidup. 気をつけてください Nomor 3, Yuma Kuga, World Trigger. Ini dia nih, tetangga antar galaksi dengan kekuatan serius dalam ayunannya. Dia mungkin bagian penting dari serial ini, tapi dengan Osamu yang ngambil posisi pemimpin tim dan ngelawan penjajah jahat, Yuma jadi agak terlupakan, tapi untungnya tetap bisa dapat spot di sini. Soalnya emang bener dia MVP-nya sih. Bukan cuma punya kemampuan fisik tingkat atas dan tubuh Tryon yang bisa pulih dari kerusakan yang paling parah, tapi dia juga punya berbagai persenjataan berbasis energi yang bisa dia aktifkan kapan aja. Nomor 2, Saber, Fate Stay Night Unlimited Blade Works. Saber. Shiro mungkin udah punya akses ke kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya selama pertandingan terakhirnya dengan Gilgamesh. Tapi bahkan dia bilang sendiri kalau keahlian pedangnya nggak ada artinya dibandingkan pengalaman Saber selama bertahun-tahun. Saber bukan cuma bisa ngelawan orang-orang seperti Berserker, tapi senjatanya juga kuat untuk menjatuhkan pasukan manapun. Mau dia berantem sama sesama pengguna pedang atau melepaskan kekuatan penuh Excalibur, Raja Satria ini masih lebih bersinar dibandingkan masternya. Sebelum kita lanjut, pastikan untuk subscribe ke channel kami dan bunyikan bel untuk dapat notifikasi dari video terbaru kami. Kamu punya opsi untuk notifikasi video khusus atau semuanya. Kalau kamu pakai handphone, pastikan kamu masuk ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1, Milim, That Time I Got Reincarnated as a Slime.
わっはっは魔物の発見くらい余裕なのだ今夜もごちそうなのだ Mungkin kamu pikir jadi gumpalan makhluk yang bisa menyerap dewa dan menyerap kekuatan mereka untuk dirinya sendiri bakalan bikin Rimuru jadi yang paling dahsyat di seluruh negeri. Tapi enggak tuh. 氷が爆炎症 マブダチの子分に何するのだ Ternyata dia punya sahabat baru yang kebetulan adalah Raja Iblis dan mampu mengalahkan musuh yang bahkan bikin penguasa dunia di masa depan lari ketakutan. Waktu dia ngeledakin monster raksasa tapi sambil tetap nunjukin semacam pengekangan kekuatannya, itu adalah bukti dari betapa besarnya sihir gelap yang dia miliki. Kamu setuju nggak sama pilihan kami? Kasih tahu ya di komentar. Dan kalau kamu suka lagu yang lagi diputar sekarang, pastikan untuk lihat video musiknya di sini.